Shalom saudara, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Saya berharap semua dalam kondisi sehat dan mau belajar ya, mau mendengarkan ya. Saya tidak dalam posisi bernada kesombongan atau apa, tapi saya berharap saudara kalau ikuti program ini itu benar-benar mau belajar, mau duduk diam, mau buka hatimu, mau buka pikiranmu, mau terima hal-hal yang baru. Ya, sekali lagi saya tidak ngomong dalam tensi kesombongan. Kalau itu ada sedikit kecil aja, Tuhan biar hajar saya, saudara. Ya, biar Tuhan lempar saya sehingga saya tidak ada di program ini selanjutnya. Saya ngomong ini karena saya sendiri dalam beberapa waktu ini ngeri, saudara. Ya, ngeri kenapa? Karena saya kayak diungkapkan gitu, disingkapkan banyak hal yang baru, ya. Dan jujur saya gemetar dalam arti yang sebenarnya. Saya sampai bilang sama istri bahwa kok gue ngeri ya. Setiap gue buka Alkitab dan baca Alkitab, itu Tuhan tuh bisa kasih sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya pahami. Ya. Awal-awalnya saya ketakutan karena saya takut itu dari setan, saudara. Dari kuasa jahat yang berusaha untuk merusak saya. Ya. Tapi saya sampai sekarang akhirnya setelah saya gumuli, saya yakin itu bukan dari setan. Saya yakin itu dari Tuhan. Karena saya benar-benar memprotek diri saya benar-benar jaga hidup saya benar-benar jaga fokus saya, dan saya belajar untuk tidak berbuat sesuatu yang blunder sama sekali. Jadi, saya yakin di hati saya ini Tuhan yang ngomong. Tapi tadi, saya ketakutan. Dalam sebuah kontemplasi diri, saya bilang, Tuhan, tahan. Gue gak kuat ini, gue gak siap ini. Ya, tahan. Tapi Tuhan terus berikan. Memang tidak dikucurkan kayak kita terima misalnya saudara pernah merasakan nggak disiram sama orang dari lantai 2 air 1 ember gitu. Saya tidak seperti itu, saya tidak merasakan kurut gitu ya, tapi saya merasakan air itu selalu nggak henti gitu kepada saya, jadi netesnya tuh nggak henti ya. Ya nggak kayak diguyur sama air seember, tapi airnya tuh terus menerus mengalir dari atas ke bawah gitu. Sehingga setiap saya, jangankan bikin khotbah, di tadarusan, setiap saya tadarusan aja, itu saya ngeri saudara, karena kan saya kan sudah bilang sama saudara, tadarusan ini saya buat bukan untuk khotbah yang dalam. Ya, tadarusan ini adalah cara saya untuk mengajak saudara agar mulai menyukai Alkitab, hingga nantinya saudara yang merasa, saya nggak ngerti Alkitab, saya nggak punya ilmunya, saya ngapain lah denger pendeta aja lah, baca Alkitab malah saya bingung. Itu buat saudara nih ya, supaya saudara mulai menyukai Alkitab dan membaca Alkitab cuma mengandalkan Roh Kudus. Karena saya sama sekali nggak pernah pakai teologi saya nggak pernah pakai buku-buku teologi saya nggak pernah pakai ilmu teologi saya yang dapat itu, yang banyak itu ketika tadarusan ini. Saya cuma apa yang Roh Kudus taruh di hati saya, di pikiran saya ketika habis membaca ayat-ayatnya, itu yang saya sampaikan. Itu yang disebut rema, saudara. Ya, dapat hikmat. Ya, dan setiap orang kalau baca Alkitab, sebelum membaca Alkitab berdoa kepada Roh Kudus, Roh Penolong ini pasti akan berikan hikmat. Dan dalam tadarusan yang seperti ini aja, yang secara teologi sederhana, sangat-sangat sederhana, saya itu mendapatkan sesuatu hal yang baru. Sejak saya mulai 2 hampir 3 tahun yang lalu, setiap pasal, setiap tadarusan, pasti ada aja yang baru gitu. Tuhan singkapkan dan memperkaya saya. Dan makanya saya minta tolong didoakan, saudara, supaya saya berani. Karena jujur sebagai manusia, yang saya tahu, yang saya dapatkan itu akan benturan dengan banyak orang yang punya pemahaman sudah mainstream, pemahaman teologi yang mainstream, ya. Itu saya akan menghadapi banyak tantangan. Tapi saya mau berjalan lah, tanpa memang berniat untuk populer. Ya, nggak apa-apa, hanya beberapa orang yang mendengar saya, tapi mereka benar-benar jadi orang Kristen yang sungguh. Dan saya berharap itu saudara. Kita doa dulu yuk. Tuhan, kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami dalam Yeremia pasal 18. Bicara kepada kami, jangan satupun kami kau lalui. Kami siap diberkati, haleluya. Amin. Terus siapkan Alkitab kita ya, Yeremia pasal yang ke-17. Kita sama-sama membacanya nanti.
Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ya, Yeremia pasal 18, Bapak Ibu ya. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pelajaran dari Pekerjaan Tukang Periuk. Sama-sama kita baca ya, ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu kepada mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengarkan hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Tiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka ke depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Lanjut ya. Perikopnya berikutnya, doa Yeremia minta pembalasan terhadap musuhnya. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia. Sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikan aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu, dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami, biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka. Sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat terhadap kakiku, atau untuk kakiku, maafkan saya. Ayat 23. Tapi engkau ya Tuhan,
Engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu, tapi biarlah mereka tersandung di hadapanmu, bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Haleluya. Kembali Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Apa yang kita baca sampai hari ini di Yeremia 18 itu bicara memang mengenai kekerasan hati Yehuda. Ya. Sehingga akhirnya Tuhan berkata kepada Yehuda lewat Yeremia, aku memang berniat baik untuk bangsa ini. Tapi ketika bangsa ini tidak melakukan hal yang baik dan menyenangkan hatiku, maka aku menyesal sudah merancangkan hal yang baik buat mereka. Sebaliknya, ya, kalau mereka berbuat salah terhadapku, menyakitkan hatiku dan mereka mau bertobat, maka aku bisa membuat mereka kembali pulih. Kalimatnya memang tidak presisi seperti itu, tapi Bapak Ibu kalau membaca tadi pasal 18, itulah yang Tuhan perkatakan kepada Yeremia ketika Tuhan menyuruh Yeremia untuk datang melihat apa yang dikerjakan oleh tukang periuk. Di mana tukang periuk itu membuat bejana, dan ketika bejana itu tidak berhasil, bagi tukang periuk ini bejana ini tidak bagus, maka dihancurkan lagi, kemudian dibuat sesuatu yang menurut si tukang periuk itu cocok dan lebih bagus. Rencananya si tukang periuk ingin buat misalnya gelas begitu. Tapi rupanya gelas yang diimpikan tidak bisa terjadi. Maka gelas itu, yang mau dibuat jadi gelas itu, dari tanah liat itu dihancurkan kembali. Dan mungkin untuk kali berikutnya, bukan lagi gelas yang dia rencanakan, tapi dia ingin membuat asbak. Maka dari tanah liat yang sama yang direncanakan mau dibuat gelas itu, tukang periuk akhirnya membuat asbak dari tanah liat. Nangkap saudara? Tuhan sebagai tukang periuk bisa membuat kita jadi apa saja. Kalau kita tadinya sudah jadi gelas, terus di mata Tuhan kita ini salah, dan kita mau bertobat, kita bisa dihancurkan Tuhan. Bukan lagi jadi gelas, tapi jadi sesuatu yang lain yang lebih indah. Jadi asbak misalnya. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, dari apa yang Yeremia saksikan dari tukang periuk, Yeremia sadar bahwa begitu berkuasanya si tukang periuk terhadap tanah liat yang ada di depannya. Dia mau berbuat apa saja, melakukan apa saja atas tanah liat itu dalam bentuk apapun, mau tembikarkah, piringkah, gelaskah, apapun, si tukang periuk itu punya kuasa. Dan Tuhan mengambil ilustrasi ini untuk bicara kepada Israel. Kalian memang umatku. Aku memang berjanji yang indah untuk kalian. Tapi kalau kalian tidak dengarkan aku menyesal sudah berjanji terhadap seperti itu. Dan aku akan menghukum kalian. Apakah firman seperti ini, apakah kebenaran seperti ini yang kita baca di Perjanjian Lama Tuhan batalkan dan tidak berlaku lagi di Perjanjian Baru? Tidak ada yang dibatalkan di Perjanjian Lama, saudara. Yesus berkata, aku datang bukan untuk membatalkan atau meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ada memang dalam bahasa terjemahan LAI, Paulus berkata bahwa perjanjian hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Tapi dibatalkan itu bukan kebenarannya, bukan esensinya. Tapi aturan-aturan hukumnya yang artinya hukum liturginya. Hukum perbuatan yang harus dilakukan manusia. Kayak manusia harus persembahkan korban. Karena manusia harus melakukan ABCD, ritual ABCD. Itu yang maksudnya Paulus dibatalkan. Tapi bukan esensinya. Bukan inti kebenarannya. Inti kebenarannya nggak mungkin berubah. DNA Tuhan itu nggak berubah, saudara. Darah kita ini nggak berubah. Hari ini Bapak Ibu bisa operasi plastik merubah mukamu, merubah warna kulitmu, merubah tampilanmu. Ya.
Ada artis almarhum namanya Michael Jackson, salah satu artis yang saya kagumi. Saya kagumi karyanya, lagunya saya suka. Di zaman saya remaja, di zaman saya umur 20-an, lagu-lagunya Michael Jackson itu lagu-lagu yang sangat menginspirasi saya. Saat itu ada pendeta bilang Michael Jackson itu adalah antikris, Michael Jackson itu dapat nada dari setan. Saya saat itu bilang bodoh amat. Saya suka lagunya. Heal the world, make it better place for you and for me. Itu bagi saya lagu yang keren banget. Judulnya band ketika dia masih Jackson 5. Ya. Lagu-lagunya Michael Jackson tuh banyak yang nada-nadanya dan juga syair-syairnya membentuk saya seperti sekarang ini. So saya tahu banget, saya suka banget, maka saya mengamati perbedaannya saat dia dulu pertama kali muncul dengan Jackson 5. Saya bukan rasis ya, dengan kulit hitam. Hidungnya memang mancung tapi agak besar, rambut kribonya. Tiba-tiba dia berubah menjadi sosok yang berbeda. Hidungnya mancung kecil, dagunya belah, kulitnya putih, rambutnya lurus panjang. Kalau Bapak Ibu sudah tahu atau kenal Michael Jackson, coba bandingkan itu. Ini dua manusia yang tampilan luarnya beda. Hari ini kau bisa merubah semua tampilan fisikmu sehingga berbeda dengan dirimu hari ini. Kalau kau punya uang, pergi ke Korea sana, ya, pergi ke Turki sana, karena banyak orang Indonesia yang kepalanya botak dan segala macamnya kurang. Kalau nggak mau ke Korea, dia pergi ke Turki, katanya jago dokter-dokternya di sana operasi plastiknya. Kalau punya uang, silahkan kerjain. Kau bisa berubah dirimu yang tampilannya hari ini. Besok pulang dari Korea, besok pulang dari Turki, bisa berubah 180%. Kalau kau uangnya tanpa batas seperti Michael Jackson, bisa. Apa yang nggak mungkin sih bagi manusia? Tapi darahnya tetap sama. Kalau kau lahir dengan darah B, kulitmu sudah berubah, wajahmu sudah berubah, maka darahmu tetap B. Nggak mungkin bisa dirubah jadi AB. DNA-mu tetap sama. Gak mungkin bisa berubah. Itulah yang sejati dari manusia. Tuhan juga begitu. Tuhan memang kelihatannya bisa berubah tampilannya. Di perjanjian lama kok kayaknya menakutkan, di perjanjian baru kok sangat maha kasih. Tapi DNA-nya Tuhan. Intinya Tuhan. Tuhan yang sejatinya gak berubah, saudara. Masakan dulu dia berkata, kalau kamu tidak setia pada aku nyesel loh telah menjadikan kamu sebagai umatku. Terus tiba-tiba berubah gitu di perjanjian baru. Sehingga Tuhan berkata kepada kita, gak apa-apa kok, kamu buat apa aja gak apa-apa, aku akan mengampunimu senantiasa. Kau buat apapun silahkan, nanti aku akan terus memelukmu erat. Aku akan terus menjadikanmu anakku, kau akan jadi terus anak kesayanganku. Apakah begitu? Itu kan yang diajarkan banyak orang di luar sana. Memperkosa firman, maafkan bahasa saya. Ya, saya bilang begini, saya memang akhirnya, ya sudahlah, siaplah. Dimusuhi banyak orang juga. Orang musuhi saya nggak apa-apa, karena saya yakin apa yang saya katakan. Maka sudah jangan jadi orang Kristen yang model begini. Kalau kau ikuti tadarusan Alkitab yang saya pimpin, kalau kau ikuti khotbah-khotbah minggu saya, ya, saya mengajarkan sesuatu yang tidak banyak diajarkan orang dan mungkin tidak diajarkan oleh orang kebanyakan di luar sana. Saya bukan dengan nada kesombongan, tapi saya berani berkata bahwa saya disingkapkan rahasia-rahasia oleh Tuhan. Saya sampai ngeri, sampai ketakutan, saudara. Sebab yang Tuhan berikan kepada saya hari-hari ini tuh banyak yang berbeda dengan pemahaman saya sebelumnya tentang topik yang sama. Dan lewat Yeremia pasal 18 ini saya dihiburkan oleh Tuhan. Karena meskipun saya tidak berani membandingkan diri saya seperti Yeremia, jauhlah Yeremia lebih luar biasa daripada saya, siapalah saya ini. Tapi Yeremia ini menghadapi situasi yang dimusuhi. Sampai-sampai orang Yehuda sepakat untuk membunuh Yeremia. Baca tadi pasal 18 kan? Ada kesepakatan untuk menghakimi Yeremia. Karena Yeremia memberitakan nubuatan yang benar-benar
tidak enak di kuping bangsa Yehuda. Sedangkan nabi-nabi yang mereka anggap nabi itu, mereka memberitakan semua yang indah-indah di kuping. Yeremia dimusuhin. Dan saya berkata dalam hati saya jelas bukan Yeremia. Kalau nabi Tuhan yang luar biasa ini aja mengalami hal yang sama, masakan saya takut menghadapi hal ini? Saya memang tidak berani berkata seperti Yeremia berkata, Tuhan berfirman kepadanya. Firman Tuhan kepadaku, yang kita bacakan begitu. Saya ngomong nih, Tuhan tidak menampakkan diri kepada saya dan berkata dengan audible, Seno, inilah yang harus kau katakan, tidak. Tapi dalam perenungan saya terhadap Alkitab, saya tentu mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus. Inilah yang disingkapkan. Maka saya percaya ini datang dari Tuhan. Saya ngomong begini berani. Saya mempertaruhkan bukan cuma kredibilitas saya di hadapan Tuhan, tapi juga mempertaruhkan segala-galanya. Sebab saya sudah punya paham, sudah saya ajarkan berkali-kali, bertahun-tahun yang sudah ikuti saya, berkali-kali saya ngulang ini. Saya sadar bahwa kalau saya guru mengajarkan hal yang salah, maka surga hanya menjadi mimpi bagi saya. Maka saya berani mengatakan dengan yakin, kalau saya memang yakin dengan hal itu. Dan saya yakin ngomong ini sama saudara. Jangan jadi orang Kristen seperti orang Kristen di luar sana. Yang hanya cuma sampai pada level beragama Kristen. Berdoa dalam nama Yesus, hari Minggu ke gereja, rumah ibadatnya namanya gereja, Tuhannya namanya Yesus, dan that's it. Mati dikubur ala Kristen. Kuburannya ada salibnya. Terus berpikir itulah tujuan hidupku. Aku harus sampai ke sana. Padahal apalah artinya nisan salib itu? Apalah artinya dikubur dengan ala Kristen itu? Yesus saja mati tidak dikubur ala Kristen kok. So, kita ngapain pentingin dikuburin ala Kristen gitu maksud saya. Jadilah orang Kristen yang benar-benar menghidupi, saudara. Orang Kristen yang benar-benar menghidupi imannya. Orang Kristen yang benar-benar takut berbuat dosa. Orang Kristen yang benar-benar menghidupi firman-Nya. Orang Kristen yang benar-benar memperhitungkan setiap langkahnya. Meskipun langkahnya itu hanya langkah kecil. Sepertinya tidak berpengaruh terhadap apapun, tapi diperhitungkannya matang. Apakah langkah kecilku ini menyenangkan Tuhanku apa tidak? Nangkap, saudara? Ini kan gak banyak dipahami orang Kristen di luar sana. Sehingga namanya Kristen, katanya agamanya Kristen, tapi ketika dia berbisnis lebih mengerikan daripada orang dunia. Dia tipu banyak orang. Uang banyak orang dia ambil, dia kekep untuk memperkaya dirinya dan bisnis usahanya, mengembangkan bisnis usahanya tanpa benar-benar peduli sama orang banyak yang telah dizolimi. Saya tahu banget, saudara, ada sebuah travel Kristen yang memakai sistem marketing Ponzi atau apa namanya itu ya, money games. Dia jual tiket untuk ke Israel PP dengan harga yang murah di bawah saingan-saingannya, yang gak masuk akal. Sehingga tentu orang akhirnya berbondong-bondong. Wah, ikut travel dia nih murah. Kalau yang kemarin misalnya bayarnya 10 juta, di sini cuma 5 juta dengan fasilitas yang sama. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong. Grup pertama jalan. Kenapa bisa jalan dengan harga yang murah? Kenapa bisa jalan dengan harga yang jauh daripada saingannya? Karena tadi berharap agar banyak orang yang ikut. Selama banyak orang ikut, ya rombongan bisa jalan. Tapi sampai kapan? Sebab harga jualnya itu nggak masuk akal. Travel lain itu bisa untung kalau dia jual harga di atas 8 juta. Maka travel lain jualnya kepada konsumen 10 juta, dapat untung 2 juta. Ini travel ini bisa jual 5 juta.
Padahal harga modalnya aja 8 juta. Kan dia mestinya rugi 3 juta. Tapi dia seolah-olah bener gitu. Banyak pendeta juga akhirnya terhisap. Waduh saudara, saya kalau mau ngomongin ini panas nih bibir saya nih. Kenapa? Saya pun ditawarkan saudara. Saya diundang langsung oleh tour ini. Dipresentasikan. Ketika dipresentasikan pertama kali, tergiur nggak saya? Sebagai manusia tergiur. Wah, keren juga nih. Travel lain jualnya 10 juta. Ada yang 9 juta. Tapi ini travelnya 5 juta dengan fasilitas hotelnya sama, turnya sama, pesawatnya sama, hotelnya sama. Wah, saya bilang ini keren banget nih. Tapi pas pulang, saya bergumul. Kok bisa ya? Aneh sendiri ya. Mulai pakai logika. Pakai otak, saudara. Jangan-jangan nggak bener nih. Terus saya doa sama Tuhan. Saya nggak sejahtera. Diteleponin berkali-kali sama agennya. Saya bilang, enggak, saya nggak jadi. Minta maaf ya. Dan nggak lama kemudian saya dapat informasi. Kolaps ini. Travelnya udah nggak ada lagi. Ownernya pendeta mati, saudara. Saya tidak bilang dia mati dihukum Tuhan ya. Cuma faktanya mati aja. Padahal masih muda. Kenapa? Akunya pendeta, punya gereja, punya travel, bisnisnya katrok. Menyusahkan banyak orang. Sehingga akhirnya orang-orang yang ikut itu ada banyak orang yang belum jalan, tapi sudah hancur, saudara. Karena yang lama-lama, yang mau daftar itu lama-lama menyusut kan. Pasarnya kan semakin lama semakin menyusut. Nah ketika sudah menyusut, ya perusahaan ini yang harus bakar uang 3 juta, selama ini bisa jalan karena yang daftar banyak, akhirnya mulai kelimpungan. Mulai rombongan tertentu tidak jadi jalan, ditunda bulan depan, sampai akhirnya ada ratusan orang yang sudah bayar DP mungkin, bayar setengah mungkin, ada yang bayar full mungkin, karena di travel itu kalau bayar full dapat hadiah lain, saudara. Hadiah belian gambar bintang Daud lah, apa, promosinya keren-keren lah pokoknya. Dan ada ratusan orang yang akhirnya sudah naruh uang, berbeda-beda nominalnya, nggak jalan. Ini kan sama juga dengan berita di luar yang travel umroh itu, saudara. Nah, travel umroh ini lebih ngeri karena dia berhasil menipu bukan cuma 10, 100, tapi ribuan orang. Makanya viral. Nah, ini travel ini ya sudah menipu, tapi nggak sampai ribuan gitu. Nilai penipuannya nggak sampai ratusan miliar atau triliunan gitu. Masih mungkin ya miliaran lah. Sehingga masih bisa ditutupi gitu. Sehingga beritanya nggak viral. Tapi kalau Bapak Ibu merupakan tour guide ke Israel, Bapak Ibu pendeta yang sering bawa orang ke Israel, nggak mungkin Bapak Ibu tidak tahu berita ini. Nangkap ya saudara ya? Jadi jangan jadi orang yang Kristen, tapi gaya bisnisnya masih kayak orang dunia, bahkan lebih mengerikan daripada orang dunia. Kalau ketemu aja shalom, haleluya, berdoa dulu, kasih kata-kata firman Tuhan, dijapri via WhatsApp setiap hari. Tampilannya manis, tapi ketika kita kenal dia, cara berpikir bisnisnya, berusahanya, perkataannya sehari-hari, pola pikirnya terhadap apapun di dunia ini sangat orientasinya daging. Ngeri, saudara. Ngeri. Dan meskipun saudara masih bergereja, pertanyaan saya, apakah Tuhan yang DNA-nya sama dengan Tuhan yang bicara dalam Yeremia ini tidak memperlakukan kita dengan cara yang sama? Sehingga akhirnya kita hidup sebagai orang Kristen tuh autopilot aja. Kalau kita kerja, ya akhirnya semuanya cukup. Kalau kita nggak kerja, ya kita akhirnya nggak cukup. Jadi hari-hari kita tuh sebenarnya bukan dari berkat Tuhan, tapi emang kita kerja aja. Itu makanya banyak orang Kristen nggak sadar dia dalam kutuk, dalam penghukuman Tuhan. Karena dia berpikir hidupnya masih running well. Kenapa? Ya karena emang dia kerja. Dia tipikal orang yang suka kerja keras.
Dia tipikal orang yang nggak pernah bisa diam. Dia tipikal orang yang memang berusaha untuk mencapai apapun yang dia mimpikan. Orang yang model begini, nggak usah pakai Tuhan, dia akan hidupnya terima berkat. Kaya lah secara materi. Itu kan yang dikerjakan orang dunia di luar sana. Tapi apakah itu yang harus kita lakukan? Kita sebagai orang Kristen kan tahu bahwa hidup di dunia ini cuma 70-80 tahun. Salomo, orang paling kaya di dunia, aja berkata, semua yang kudapatkan di bawah kolong langit ini sia-sia. Dan dia baru menyadari di masa tuanya. Tapi banyak orang Kristen nggak mau belajar dari pengalaman Salomo ini. Makanya kalau saya berkata, ukuran tuh jangan berkat. Sebab orang kaya itu bisa saja kaya dia, karena dia kerja keras. Jadi jangan lugu gitu. Kalau deket sama Tuhan, pasti diberkati. Kalau kita diberkati, berkati dari Tuhan. Jangan lugu, jadi jangan orang Kristen yang bodoh kayak gitu pola pikirnya. Nangkep saudara? Yang saya mau katakan saudara, belajar dari Yeremia pasal yang ke-18 yang kita barusan baca ini. Ya. Jadilah orang yang benar-benar mengerti dengan sungguh bahwa Tuhan itu dulu dan sekarang sampai selamanya nggak pernah berubah. Dia benar-benar nggak suka dengan apa yang namanya dosa. Dia nggak suka dengan apa yang namanya kenajisan. Dia sangat menyukai kekudusan. Dia berfirman, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Jangan jadi orang Kristen yang pikirannya bodoh. Gak apa-apalah kita ngelakuin apapun. Kita menghadap tata Tuhan. Pasti Tuhan akan dengarkan kita. Badanmu kau bawa ke gereja. Mulutmu kau bawa untuk memuji Tuhan. Tanganmu kau bawa untuk berikan persembahan, persepuluhan yang baik di gereja. Tapi kalau kau hidup sehari-hari tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka apa yang kau lakukan untuk Tuhan itu nothing, sia-sia. Jadilah orang Kristen yang benar-benar mengerti Tuhan sungguh. Tuhan itu nggak abu-abu. Tuhan itu saklek. Kalau nggak terang, gelap. Kalau nggak panas, dingin. Tuhan nggak pernah suam-suam kuku. Tuhan nggak pernah abu-abu. Tuhan yang seperti itulah, yang dulu, sekarang, dan selamanya. Semoga dipahami. Haleluya. Saya berharap semua kita mengerti dan mendapatkan rema. Shalom, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join membership. Kedepan kita akan membuka level membership yang baru, yaitu berisi kelas pengajaran Alkitab secara teologi sistematis. Di bulan Maret-April, akan ada kelas eskatologi, dengan join level membership The Warriors Bible Club seharga 49.900 per bulan. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti kelas ini full, juga konten-konten lainnya seperti Living in Wisdom, dan program lainnya. Jadi, yuk jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen video kita, dan juga join membership dengan cara klik tombol join di bawah sebelah tombol subscribe, kemudian pilih levelnya. Atau untuk Bapak Ibu yang ingin upgrade level membership, bisa dengan cara klik tombol si perks, dan pilih level yang di atasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, semoga lewat tadarusan episode ini Bapak Ibu mau belajar untuk
mempelajari, untuk mengenal DNA Tuhan yang sejati. Ya. Jadi jangan mengambil keputusan apapun dan memahami Tuhan hanya dari satu angle saja, dari satu sudut pandang saja. Coba kenali Tuhan dari banyak sudut pandang, dari banyak aspek yang sebenarnya kau bisa ketemu juga di Alkitab dengan cara kau mau merendahkan hati dan dirimu, membaca PL dan PB secara proporsional. Nangkep ya? Kalau kau tidak bisa, atau kau menganggap PB lebih utama daripada PL, ataupun sebaliknya, dengarkan saya, kau belum mengenal Tuhan secara holistik. Karena ada banyak orang Kristen di luar sana mengenal Tuhan dan mengajarkan Tuhan hanya dalam perspektif PL saja. Dan sebaliknya ada orang Kristen gereja di sana, pendeta di sana yang hanya mengajarkan Tuhan dari perspektif PB saja. Dengarkan saya berani yakin dan berkata, memahami Tuhan hanya dari PL saja, hanya dari PB saja, menganggap PL lebih baik daripada PB, menganggap PB lebih baik dari PL, tidak akan membuatmu bisa mengenal Tuhan yang utuh. Artinya, Tuhan yang kau kenal di sepanjang hidupmu kalau kau tidak bertobat, Tuhan yang palsu, bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang sejati. Saya tidak mau saudara begitu. Jangan aminkan saya. Coba renungkan kata-kata saya tadi. Tundukkan kepala. Makasih Tuhan, hamba sudah bicara. Tolong kami, mampukan kami jadi pelaku firman, bukan cuma jadi pendengar firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Sampai jumpa di episode berikutnya pada Tadarus Alkitab kita di Talk with Pastor. Terus semangat, maju terus dalam Tuhan. Jangan lupa untuk terus membaca Alkitab. Sebab hanya dengan membaca Alkitab, imanmu bertumbuh. Haleluya. God bless you all.